Shalom, selamat pagi, dan salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52, namun saya akan baca dari ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus jawaban yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita melihat bagaimana rahasia yang dimiliki oleh Bartimius dalam menghadapi pergumulan kehidupannya. Dia memiliki orang tua, ayah yang buta. Dan sejak lahir sampai dia dewasa, dia mengalami kebutaan. Dan dia hanya bisa mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bersama-sama rahasia apa yang dimiliki oleh Bartimius. Ayat 47 dikatakan, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius memiliki alamat yang tepat. Selama itu, Bartimius hanya mendengar siapakah Yesus itu. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Oleh sebab itu, dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia berusaha berjumpa dengan Yesus ketika Yesus berada di kota Yeriko. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan pergumulan hidup yang kita alami? Banyak orang Kristen menaruh harapannya kepada manusia, bahkan mendapatkan pertolongan dari orang-orang pintar, dari dukun-dukun yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu tidak akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita, bahkan menimbulkan masalah yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hanya Yesuslah tempat yang paling tepat. Yesus adalah alamat yang paling tepat untuk kita menyampaikan pergumulan hidup kita. Yang kedua, ayat 51 dikatakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus ketika telah bertemu dengan Bartimius, dia memberikan sebuah pertanyaan. Artinya apa dengan pertanyaan itu? Bahwa Yesus mau Bartimius itu mengungkapkan kepada Yesus apa sih yang dia mau dari Yesus. Dengan memiliki keterbukaan, dengan memiliki kejujuran, Bartimius mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yesus Maha Tahu. Dia mengenal setiap pribadi kita. Dia merasakan pergumulan hidup yang kita alami. Tapi Yesus mau kita bisa mengungkapkan dengan terbuka dan jujur kepada Dia apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita dari Yesus. Yang ketiga, ayat 52 dikatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Bartimius yang ketiga memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Apakah karena kondisinya yang buta dan kehidupan yang sangat menderita yang dialami oleh Bartimius membuat Yesus menaruh belas kasihan terhadap Bartimius? Tidak. Sangat jelas sekali firman Tuhan berkata, hanya karena dengan imannya yang sungguh kepada Yesus, maka Yesus menyatakan belas kasihannya, menjelikan matanya, dan bukan hanya dengan dia bisa melihat, tapi dia kembali bisa bekerja. Dia tidak jadi mengemis lagi. Dia bekerja yang lebih baik untuk membiayai kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, ingat, Yesus adalah alamat yang paling tepat. Kita harus terbuka dan jujur menyampaikan segala isi hati kita kepada Dia. Dan Dia menuntut iman kita yang sungguh kepada Yesus. Pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, terutama dalam menjalani kehidupan masa COVID-19 ini, sampai hari ini kita melihat bagaimana kehidupan umat manusia sangat mengganggu kehidupan kita, baik secara ekonomi, pekerjaan, usaha, kegiatan kita, anak-anak kita, bahkan pelayanan kita. Dan pemerintah kita sudah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memberantas rantai virus corona ini. Para petugas COVID, para tenaga relawan, bahkan dokter-dokter dan juru rawat sudah maksimal menolong pasien COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita terus berusaha bekerja bersama dengan pemerintah kita. Kita sabar menjalani kehidupan ini. Kita sabar menjalani aturan-aturan daripada pemerintah. Dan lebih daripada itu, sebagai orang percaya, kita harus berdoa, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita yakin dengan sungguh bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberantas virus corona dari kota Makassar ini, dari bangsa dan negara kita, bahkan di beberapa negara yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita, menghiburkan kita menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan selamat pagi. Dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi